Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Berdosa Demi Zakat Fitrah. Cerita ini ditulis oleh The Visual Kei. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan seperti apa kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Berdosa Demi Zakat Fitrah. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2004 silam dan masih dalam suasana Ramadan. Hiduplah sebuah keluarga kecil, sepasang suami istri yang masih cukup muda. Usia mereka sekitar 30 tahunan, yaitu Yoga dan Vina. Mereka memiliki dua orang anak. Anak pertama mereka bernama Iqbal, berusia 8 tahun, dan memiliki adik perempuan berusia 4 tahun, Faras namanya. Yoga adalah sosok pria sederhana. Beliau bekerja di sebuah pabrik percetakan, dan di pabrik tersebut sangat dilarang membawa menggunakan korek api atau merokok, karena di pabrik tersebut dipenuhi bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan di dalam lingkungan pabrik ada seseorang yang iri dengan Yoga. Orang itu teramat sangat jahat. Yoga bekerja untuk mencari nafkah, namun orang tersebut bekerja untuk mencari muka. Suatu ketika menjelang maghrib, Vina dan kedua anaknya sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk buka puasa dengan penuh semangat dan sukacita. Karena hari itu adalah hari pertama puasa. Setelah semuanya siap, mereka pun menunggu sang ayah pulang untuk berbuka bersama. 30 menit berlalu, Yoga belum juga pulang. Sedangkan waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi. Bu, kok ayah lama ya pulangnya, Bu? Biasanya kan jam 5 ayah sudah pulang. Mungkin ayah masih di jalan, Nak. Sebentar lagi juga sampai. Jawab Vina sambil tersenyum. Adzan maghrib sudah berkumandang, namun Yoga masih belum tiba juga. Alhamdulillah. Ayo, Nak, kita buka dulu. Aa hari ini kan latihan puasa 1 hari penuh. Pasti Aa lapar kan? Ucap Vina kepada Iqbal. Tapi seketika wajah Iqbal murung dan Iqbal berkata, Aa nggak mau buka puasa sebelum ayah pulang, Bu. Sedangkan adiknya Faras begitu sibuk menyicipi semua menu buka puasa yang ada di hadapannya. Dan saat Vina sedang membujuk Iqbal untuk segera berbuka puasa, terdengarlah ucapan salam dari arah pintu yang membuat Iqbal seketika tersenyum. Berlarilah Iqbal membuka pintu. Iqbal langsung memeluk ayahnya dan berkata, Aa nungguin ayah dari tadi. Hari ini Aa puasa full ya. Ayah, mana mobil Tamianya? Ayah kan janji kalau Aa puasa full, ayah mau beliin mobil Tamiya. Gitu ya. Aa udah buka puasa belum? Belum ya. Aa mau buka puasa bareng ayah. Oh, ya udah. Ayo kita buka dulu. Ayah juga sudah lapar banget nih, ya. Dan mereka pun buka bersama sesuai dengan yang diharapkan. Di saat sedang makan, Iqbal kembali menagih hadiah yang dijanjikan ayahnya. Ayah, mobil Tamiyanya sudah beli. Warna apa ya? Seketika itu, Yoga mempercepat makannya dan langsung pergi ke arah kamar mandi dengan membawa piring yang masih ia pegang. Bentar ya, ayah mau ke WC dulu. Yoga berlalu dengan langkah cepat dan langsung mengunci pintu kamar mandi. Cukup lama Yoga terdiam di kamar mandi, sampai anak-anak dan istrinya selesai makan, Yoga belum juga keluar. Hingga muncullah pertanyaan di hati Vina.
kenapa suaminya begitu lama di kamar mandi. Dan saat itu juga, Vina menghampiri Yoga. Ketika Vina sudah berdiri tepat di depan pintu kamar mandi, Vina mendengar seperti ada suara gelembung yang keluar dari dalam air. Vina semakin fokus mendengarkan suara gelembung itu. Ini si ayah lagi ngapain sih? Yah, kamu lagi ngapain? Vina bertanya, namun Yoga tidak menjawab. Lalu berpikir oleh Vina untuk mengintip dari atas dinding kamar mandi, karena kamar mandi mereka hanya sekatan tembok tanpa atap. Dengan menaiki bangku, Vina akhirnya berhasil mengintip. Dan Vina melihat suaminya sedang menenggelamkan wajahnya ke dalam air bak. Ternyata Yoga sedang menangis dan merendam suaranya. Vina tahu bahwa suaminya itu sedang menahan suatu di sana. Lantas Vina membiarkan hal itu, dan Vina mengerti apa yang harus dilakukan. Segera saja Vina kembali menghampiri anak-anaknya dan mengajak mereka untuk kembali ke kamar. Aa, Dede, kita masuk ke kamar saja ya. Ibu sudah ngantuk nih. Ibu kekenyangan ya. Aa juga sama ngantuk. Tadi Aa makan sama ayam sampai kekenyangan, Bu. Faras cuma bengong melihat kakak dan ibunya saat itu. Lalu pergilah mereka ke kamar dan langsung naik ke tempat tidur. Vina mengusap kening kedua anaknya itu bergantian, berharap mereka lekas tidur. Setelah beberapa saat, Faras sudah tertidur. Lalu Vina berkali-kali membujuk Iqbal untuk segera tidur. Namun, Iqbal masih saja mengungkit soal hadiah yang dijanjikan oleh ayahnya itu. Bu, ayah sudah beliin Tamiya belum sih, Bu? Kok ayah tadi diam terus? Sudah dibeliin, tapi ayah mau dikasihnya besok. Kalau Aa bisa puasa sehari penuh lagi. Jawab Vina terpaksa berbohong. Oh gitu ya, Bu. Ya udah gak apa-apa. Besok Aa mau latihan puasa lagi, Bu. Aa gak sabar pengen lihat hadiahnya. Nah gitu dong, Aa. Ya udah, Aa sekarang bobo ya, supaya gak kesiangan nanti sahurnya. Iqbal pun memeluk ibunya, dan ia memejamkan mata dengan bibir tersenyum. Sepertinya Iqbal tidak sabar menunggu hari esok. Vina masih mengelus-elus kening Iqbal, sedangkan hati dan pikirannya bergejolak memikirkan Yoga. Ada apa dengan suamiku? Sejak dia pulang, dia sangat lesu dan tidak seceria seperti biasanya. Gumam Vina dalam hati. Dan setelah Iqbal tidur, Vina menoleh ke arah jam dinding dan sudah menunjukkan pukul 20.30. Lantas Vina bangun dari tempat tidur dan langsung keluar hendak menemui Yoga. Dan saat Vina keluar dari kamar, Vina melihat suaminya itu sudah duduk di ruang tamu sambil memegangi kepalanya. Vina pun menghampiri Yoga dan duduk di sampingnya. Vina melihat wajah Yoga sangat kacau. Ayah, kamu kenapa? Apa ada masalah di tempat kerja? Atau kamu gak enak badan? Aku dipecat, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Karena hal apa sampai kamu dipecat? Coba kamu ceritain semuanya. Panjang lebar Yoga menceritakan penyebab ia dipecat. Yang intinya adalah Yoga dituduh sebagai orang yang menyebabkan kebakaran di gudang tempat ia bekerja. Dan yang membuat Yoga sangat terpukul adalah semua uang gaji dan uang gantungannya bersih untuk mengganti kerugian akibat kebakaran tersebut. Terlebih lagi, hari itu Yoga tidak bisa menepati janjinya kepada Iqbal untuk membelikannya hadiah. Dia merasa bersalah dan tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Belum lagi biaya kebutuhan untuk anak istrinya selama bulan puasa. Mendengar hal itu, Vina pun menangis, tak tega dengan apa yang dialami oleh suami dan juga Iqbal. Namun Yoga tetap berusaha untuk bisa mendapatkan uang. Yoga mencoba menjual barang-barang yang dia miliki untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Malam itu, Yoga menjual sebuah kipas angin kepada tetangganya dengan harga yang sangat murah. Lalu malam itu juga, Yoga pergi dengan tukang ojek
mencari toko mainan yang masih dibuka. Dan alhamdulillah, Yoga menemukan toko yang hampir saja akan ditutup. Lantas, Yoga membeli sebuah mobil Tamiya dan boneka Doraemon untuk Iqbal dan juga Faras. Hal itu membuat Yoga senang dan mampu mengobati kesedihannya malam itu. Sepulangnya dari toko, Yoga langsung mendatangi anak-anaknya yang sedang tidur di kamar. Yoga terus-menerus menatap wajah Iqbal dan Faras. Lalu air mata Yoga pun berjatuhan. Singkat cerita, tibalah waktu sahur dan Vina membangunkan anak-anaknya. Dan saat Iqbal bangun, dia langsung teriak kegirangan karena Yoga sudah menaruh mobil Tamiya itu tepat di samping Iqbal. Iqbal pun berteriak kegirangan. Yoga dan Vina pun tersenyum melihat Iqbal bahagia saat itu. Singkat cerita, waktu terus berjalan. Dari hari ke hari, Yoga mencari pekerjaan, namun tidak ada satupun lowongan yang ia temui. Dulu mencari pekerjaan benar-benar sulit, karena keterbatasan teknologi dan informasi, tidak seperti sekarang ini. Harta bendanya pun sudah habis ia jual untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Yoga sempat nganggur, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pemungut rongsokan dan botol-botol bekas. Tanpa ragu apalagi malu, saat itu yang ada di pikiran Yoga cuma nafkah untuk anak dan istrinya, biarpun hasilnya tidak seberapa. Suatu hari Yoga dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, dan di saat itulah titik kerendahan di dalam hidupnya. Awal dari sebuah malapetaka untuknya. Setelah Yoga kehilangan pekerjaan dan barang-barang di rumahnya sudah ludes dijual, kecuali TV. Karena itu satu-satunya hiburan untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Yoga pun nekat untuk menjadi pemulung. Yoga biasa menjual hasil mulungnya ke penampung rongsokan yang berada di kampung sebelah. Namun pada suatu hari, penampung rongsokan itu dikabarkan meninggal. Yoga pun menjadi bingung harus menjual rongsokan itu kemana. Yoga hanya terdiam diri di rumah dan memikirkan bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang. Hingga pada suatu waktu, Vina meminta izin kepada Yoga. Vina berniat untuk menawarkan jasa mencuci dan menyetrika kepada tetangga rumahnya. Karena saat itu memang ekonomi mereka sedang jatuh dan Yoga pun mengizinkannya. Beberapa hari Vina sibuk menerima pekerjaan dari tetangganya. Hingga pada suatu hari, Vina menolak pekerjaan dari pelanggannya, dikarenakan anaknya sedang sakit, yaitu Faras. Hari itu Vina dan Yoga membawa Faras ke bidan, dan ternyata Faras terkena demam berdarah. Dan bidan menyarankan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit besar di kota itu. Dan Yoga berpikir untuk meminjam uang kepada saudaranya, karena untuk ke rumah sakit itu tentu tidak cukup uang sedikit. Sepulangnya dari bidan, Yoga langsung mendatangi saudaranya di kampung sebelah. Sementara Vina seharian di kamar menemani Faras yang sedang sakit, dan Iqbal ikut menemani adiknya di kamar. Sore hari menjelang maghrib, Yoga pulang dan langsung dihampiri Vina. Gimana ya? Dapat uangnya? Gak dapat, Bu. Saudaraku lagi gak ada uang katanya. Ini dia cuma nitipin uang jajan saja buat Iqbal dan Faras, jawab Yoga sambil memberikan uang 20.000 ke Vina. Ya Allah, terus gimana bisa bawa Faras ke rumah sakit ya? Tenang Bu, sabar ya. Nanti malam ayah mau coba pinjam ke tetangga, siapa tahu mereka bisa bantu. Dan setelah itu maghrib pun tiba. Mereka pun berbuka puasa hanya dengan air putih dan ubi rebus. Setelah berbuka puasa, Yoga mengecek keadaan Faras. Saat itu Yoga kaget, karena tubuh Faras sangat panas dan menggigil. Dan Yoga panik. Dia langsung berniat untuk ke rumah tetangganya. Bu, aku mau ke sebelah dulu. Siapa tahu mereka mau bantu. Faras badannya panas banget loh, Bu. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit, Pak. Sebentar Bu ya, kamu coba kompres dulu aja ya.
Yoga pun segera pergi dan mengetuk pintu beberapa tetangganya. Memang Yoga dipersilahkan masuk oleh tetangganya. Tapi ketika Yoga mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang, tetangganya bilang, "Maaf ya, saya juga lagi nggak ada uang. Coba kamu ke rumah sebelah atau yang di depan. Semoga aja mereka bisa kasih pinjaman." Yoga pun mencoba meminjam ke beberapa tetangga yang lain. Dan hampir semua tetangga yang ditemui Yoga mengatakan dan beralasan hal yang sama. Dalam kekalutan Yoga malam itu, terfikirlah olehnya untuk mencuri. "Ya Allah, aku tahu ini salah, tapi aku harus membawa anakku ke rumah sakit." Yoga bergumam dalam hatinya. Pulanglah Yoga ke rumah dengan tangan dan harapan yang kosong. Yoga duduk di ruang tengah dan memikirkan apa yang harus dia curi untuk menghasilkan uang yang banyak. Saat ia sedang melamun, Vina pun menghampiri Yoga. "Gimana ya? Apakah sudah dapat uangnya?" Yoga hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Vina pun tertunduk. "Bu, aku pingin ngomong." "Iya ya, kenapa?" "Begini loh, Bu. Seandainya aku mengusahakan segala cara untuk membuat Farah sembuh, kamu setuju nggak, Bu?" Vina pun menangis dan ia berkata, "Ibu tahu ya apa yang ayah pikirkan. Tapi memang keadaan kita seperti ini." Vina pun akhirnya kembali ke kamarnya sambil menyeka air mata. Tepat jam 11 malam, Yoga pun keluar rumah. Dia berjalan tanpa tujuan. Dia hanya berjalan dan berharap dapat menemukan sesuatu. Sampai langkahnya membawa Yoga ke kampung orang. Melihat situasi kampung itu sepi, Yoga kembali teringat pada ide gilanya, yaitu mencuri. Yoga jalan dan sangat pelan, memperhatikan setiap rumah yang ia temuinya di kampung tersebut. Sampai pada akhirnya, Yoga melihat suatu rumah yang cukup besar dan mewah. Kebetulan pagar rumah itu terbuka. Yoga pun mendekati rumah itu perlahan, mengintai keadaan dan mengincar barang apapun yang dia lihat di rumah itu. Dan saat itu, Yoga benar-benar nekat masuk ke halaman rumah itu karena Yoga melihat sebuah sepeda. Dan malam itu Yoga benar-benar mencuri. Yoga mendorong sepeda itu menjauh dari rumah pemiliknya. Dan setelah dirasa aman, Yoga menaiki sepeda tersebut dan mengayuhnya dengan cepat. "Aduh, aku jual sepeda ini ke siapa ya?" Yoga kebingungan saat itu. Sekitar jam 2 malam, Yoga sudah sampai di kampungnya. Tapi dia tidak berani pulang membawa barang curiannya itu, karena takut dicurigai dan hal-hal lainnya. Akhirnya Yoga pun kembali menggayuh sepeda itu menuju perkotaan. Yoga berniat menjual sepeda itu ke bengkel sepeda. Berkilo-kilo Yoga menempuh perjalanan. Rasa pegal bahkan kaki lecet pun tidak ia pedulikan. Hingga adzan subuh, Yoga berhasil sampai di pusat kota. Dan sayangnya, dia tidak menemukan bengkel sepeda. Dia hanya melihat satu toko sepeda. Sedikit pesimis juga saat itu di dalam benak Yoga. Apa mau ya toko itu membeli sepeda ini? Tapi kondisi sepeda itu masih sangat bagus. Sepertinya sepeda baru karena masih mengkilap dan mulus. Akhirnya Yoga menunggu toko sepeda itu dibuka. Sedangkan saat itu baru adzan subuh. Yoga pun duduk di emperan toko. Dan tak terasa Yoga ketiduran sampai pagi-pagi. Dia dibangunkan oleh seseorang. Dan saat Yoga terbangun, dia melihat toko sepedanya sudah dibuka. Lantas, Yoga langsung membawa sepeda itu ke toko tersebut. Awalnya pemilik toko itu menolak barang bekas. Tapi setelah melihat bahwa sepeda yang dibawa Yoga adalah sepeda mahal dan masih kinclong, si pemilik toko itu pun mau membelinya, tapi dengan harga yang murah. Yoga hanya menerima uang sebesar 400.000. Yoga pun senang. Dia tidak peduli tentang harga sepeda itu. Yoga hanya ingin segera membawa Faras ke rumah sakit. Pagi itu Yoga sangat bersemangat dan segera pulang. Dan hari itu Yoga berhasil membawa Faras ke rumah sakit. Setelah Faras dirawat di rumah sakit beberapa hari, akhirnya Faras pun sembuh.
Vina sama sekali tidak mempertanyakan dari mana suaminya mendapatkan uang tersebut. Yang Vina tahu suaminya itu sudah berjuang demi anaknya. Singkat cerita, Lebaran tinggal beberapa hari lagi, namun ekonomi mereka masih belum membaik. Pada suatu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya di beberapa kampung ada pengumpulan sedekah untuk anak-anak yatim yang diadakan di masjid. Begitupun di kampung Yoga tinggal. Sore itu, Yoga, Vina, dan anak-anaknya sedang berkumpul di dapur. Mereka sedang mengupas ubi untuk membuat kolak. Dan sejak siang, speaker masjid berkumandang menyambut para donatur yang berdatangan ke masjid. Dan diumumkanlah pendapatan sedekah hari itu. Dan ketika diumumkan, setiap anak yatim mendapat santunan sekian juta rupiah. Tiba-tiba Iqbal nyeletuk. Wah, enak ya jadi anak yatim, dapat uang banyak. Hus, Aa kok ngomong gitu ya? Nggak boleh. Di situ Yoga hanya tersenyum dan dia berkata, Memangnya Aa pengen jadi anak yatim? Nanti Aa nggak bisa ayah lagi, gimana? Nggak mau ya. Maaf, Aa tadi nggak sengaja. Akak nggak tahu tiba-tiba ngomong gitu. timpal Iqbal dengan ekspresi sedih dan menyesal. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata itu adalah panitia bas, petugas masjid yang mengumpulkan zakat fitrah keliling rumah-rumah warga. Dan saat itu Vina berkata kepada para panitia itu, Maaf Pak, kami zakatnya nyusul nanti ya. ucap Vina dengan perasaan malu, dan Vina kembali ke dapur. Ayah, apa kita jual TV aja ya buat Fitra, Iqbal sama Faras? Kita udah gak punya uang soalnya. Janganlah Bu, kasihan anak-anak kalau TV-nya dijual. Biar nanti ayah tawarin jasa ngecat saja ke rumah tetangga. Siapa tahu ada rezeki buat Fitrah dan beli baju lebaran buat Iqbal sama Faras. Setelah itu selesailah mereka di dapur. Dan saat menunggu buka puasa, Yoga banyak bercerita soal kebahagiaan yang pernah dialami keluarga kecilnya. Semuanya ia ceritakan, sampai-sampai Iqbal dan Faras tertawa mengingat memori mereka. Namun saat itu, Vina keheranan karena mendadak suaminya menjadi sebahagia itu dan secerewet itu. Tapi akhirnya Vina pun larut dan terbawa suasana ketika Yoga bercerita tentang pertemuan pertama mereka hingga menikah dan punya anak. Keesokan harinya, Yoga mulai menawarkan jasa ngecat ke tetangganya, dan Yoga hanya mendapat satu orderan dari seorang nenek. Nenek itu juga hanya meminta Yoga mengecat kamar mandinya saja. Tapi Yoga tetap menyanggupi, dan setelah pekerjaannya selesai, Yoga hanya diberi upah 25.000. Tapi Yoga tetap bersyukur. Diberikanlah uang tersebut kepada Vina. Ini cukup untuk Fitrah, Iqbal atau Faras. Besok aku mau cari orderan lagi Bu, ucap Yoga kepada Vina. Keesokan harinya, Yoga kembali berkeliling menawarkan jasanya. Bahkan, Yoga nekat masuk ke kampung tetangga untuk menawarkan tenaganya. Tapi sayang, hari itu tidak ada yang berminat. Hingga pada malam hari, Yoga pulang dengan tangan kosong. Sampai pada akhirnya dia hanya merenung memandangi wajah istri dan anak-anaknya yang sudah tertidur. Yoga berpikir, dengan apa istri dan anaknya buka puasa hari itu? Lantas dia pun ke dapur mencari tahu. Namun Yoga hanya melihat sisa air putih di gelas, dan 2 piring bekas nasi, dan sebungkus garam di dekat piring itu. Lalu Yoga kembali ke ruang tengah dan duduk di sana. Ternyata Vina belum tidur. Dia tahu Yoga sudah pulang, tapi Vina tidak tahu harus berkata apa di hadapan Yoga. Vina pun keluar dari kamar, lalu duduk di samping Yoga. Lalu Yoga bertanya, Bu, tadi Ibu makan sama garam. Iya, gak apa-apa kok. Enak malahan. Dari kecil kan, Ibu sudah biasa makan sama garam. Iqbal juga sampai nambah tadi makannya. Oh iya ya, kemarin yang uang dari ayah itu Ibu pakai
buat Fitrah Faras. Maaf ya Bu, ayah nggak pernah bisa buat ibu dan anak-anak hidup layak. Ayah selalu gagal. Aku nggak berguna, Bu. Enggak ya, ayah selama ini selalu berusaha dan berjuang untuk keluarga. Ibu bahagia kok. Ayah janji, Bu. Besok ayah akan pulang bawa uang buat Fitrah ibu sama Iqbal. Dan semoga ada lebihnya buat beli lauk pauk ya, Bu. Besok lusa kan lebaran. Masa iya ibu makan sama garam lagi? Jangan ya, ibu pengen besok ayah di rumah saja. Nanti biar ibu nguli lagi. Pasti dapat kok buat Fitrah dan beli lauk pauk. Keesokan harinya adalah hari terakhir puasa. Dan saat itu Vina sudah keliling menawarkan jasanya untuk cuci gosok pakaian. Tapi entah kenapa, hari itu tidak ada satu orang pun yang berminat untuk memakai jasa Vina. Malahan, Vina tanpa sengaja mendengar seseorang tetangga sedang membicarakan Yoga. Ternyata sebagian warga ada yang mengetahui bahwa Yoga pernah mencuri sepeda. Vina pun pulang ke rumah dan menangis. Ibu kenapa menangis? Ibu nggak apa-apa kok, A. Oh iya, ayah kemana? Ayah ada di kamar, Bu, lagi tidur. Lantas Vina menghampiri Yoga, dan ternyata Yoga sedang sakit. Ya Allah, ayah, badan kamu panas banget. Kamu sakit ya? Udah beberapa hari ayah nggak makan. Enggak kok, Bu. Gimana? Dapat pekerjaan, Bu? Vina tidak menjawab. Vina malah menangis dan tidak berkata apa-apa. Yoga pun bangun dari tempat tidur dan ia berkata, Bu, doakan ayah ya. Semoga hari ini ayah dapat hasil. Ayah mau kemana ya? Ayah kan lagi sakit. Udah, ayah di rumah saja. Bu, Fitrah itu wajib. Dan itu sudah tanggung jawab ayah. Biarkan ayah ikhtiar hari ini ya, Bu. Doakan saja. Ayah jangan mencuri lagi ya. Ibu takut terjadi apa-apa. Bu, Tuhan lebih tahu apa yang dilakukan umatnya. Ya udah, ayah pamit. Kamu doakan saja ya. Sebelum pergi, Yoga sempat memeluk Iqbal dan mencium Faras yang sedang tidur. Yoga pun pergi dengan tubuh yang lemas dan gemeteran. Yoga memberanikan diri meminjam uang kepada siapapun yang dia temui di jalan, tapi tidak ada satupun yang sudi membantunya. Setiap menit Yoga merasakan tubuhnya semakin lemah dan jalannya pun sempoyongan. Hingga adzan zuhur terdengar. Yoga sudah berada di kampung yang dulu ia mencuri sepeda. Yoga mencari tempat beristirahat dan Yoga masuk ke sebuah masjid untuk sholat dan sekalian beristirahat. Baru juga tiba di halaman masjid, Yoga tersungkur. Ada seseorang yang membantu Yoga untuk bangun dan membawanya ke dalam masjid. Tanpa basa-basi, Yoga berkata kepada orang itu, Pak, saya boleh pinjam uang nggak? Saya butuh uang untuk Fitrah anak dan istri saya. Namun orang tersebut malah memberikan nasihat dan ceramah kepada Yoga. Kemudian orang itu pergi. Dan setelah beberapa saat Yoga pun bangun untuk berwudu dan sholat duhur. Namun setelah sholat dan hendak keluar, tiba-tiba mata Yoga tertuju pada kotak kaca berisikan uang yang lumayan banyak. Ada dorongan di hatinya untuk mengambil beberapa lembar uang dari kotak tersebut. Namun Yoga tahu soal resiko dan dosa besar bila mencuri di dalam masjid. Tapi Yoga teringat bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk puasa dan hari terakhir untuk fitrah. Sampai pada akhirnya, Yoga memecahkan kotak amal tersebut. Dan Yoga benar-benar mengambil 3 lembar uang 50 ribuan. Padahal di sana banyak uang ratusan ribuan. Setelah Yoga menggontai 3 lembar uang itu, Yoga pun lari keluar sambil menangis. Namun karena di sekitar masjid ada orang yang melihat apa yang dilakukan Yoga. Orang tersebut langsung mengejar Yoga dan berteriak maling.
Seketika itu juga warga di kampung itu memenuhi jalan dan gang-gang kecil. Mereka berhamburan untuk mengejar Yoga. Maling! 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 Warga berteriak-teriak. Ada yang membawa beberapa sajam dan bambu. Mereka pun mengejar Yoga. Dan sialnya, jalur keluar kampung sudah dicegat warga. Dan Yoga terkepung. Tiba-tiba, bak! Kepala Yoga dihantam balok. Yoga pun tersungkur ke tanah. Blak! Di sanalah, dengan bengisnya warga kampung itu menghajar Yoga sekuat tenaga mereka. Yoga sudah tidak bisa mengeluarkan suaranya lagi karena hantaman keras mendarat di dadanya. Dada Yoga dihantam dengan batu bata berkali-kali. Wajah Yoga sudah berlumuran darah. Belum puas dengan penderitaan Yoga, manusia-manusia setan itu mengikat kaki Yoga dan menghantam lutut Yoga dengan bambu hingga bambu itu hancur. Lalu kaki Yoga diikat ke sepeda motor, diseretlah tubuh Yoga di aspal bermeter-meter. Entah seperti apa sakit yang dirasakan Yoga saat itu, hingga akhirnya Yoga terkapar tak bernyawa. Dan setelah puas, barulah warga keparat itu mencari identitas Yoga. Peristiwa yang menewaskan Yoga siang itu benar-benar keji. Setelah warga memuaskan nafsu mereka untuk menghakimi Yoga hingga tewas, jasad Yoga dibiarkan tergeletak di pinggir jalan dan menjadi tontonan. Mereka mencari identitas Yoga, namun mereka tidak menemukan apapun. Tak lama ada seseorang yang melintas di kampung itu, dan orang itu adalah Pak Yusuf yang satu kampung dengan Yoga. Awalnya Pak Yusuf ini hanya kebetulan melintas dengan sepeda motornya dan melihat ada keramaian di pinggir jalan. Namun Pak Yusuf kira keramaian itu hanya karena ada ular atau masalah kecil lainnya. Dia pun bablas melewati keramaian itu. Namun setelah ia melaju beberapa meter melewati kerumunan itu, Pak Yusuf melihat sebuah dompet tergeletak di tengah jalan. Lalu Pak Yusuf memeriksa isi dompet itu, dan tidak ada 1% pun uang di dalam dompet tersebut. Dan Pak Yusuf meraba sela-sela dompet itu dan menemukan sesuatu, yaitu sebuah foto lusuh, dan di foto itu menunjukkan wajah Yoga bersama anak istrinya. Waduh, dompet si Yoga ini kok bisa ada di sini ya? Lalu ia memasukkan dompet itu ke dalam tas pinggangnya dan berniat untuk mengembalikannya saat pulang nanti. Lantas, Pak Yusuf pun melanjutkan perjalanannya. Tapi beberapa saat kemudian, ia mendengar ada yang memanggil dirinya. Pak Yusuf, tolong. Lantas Pak Yusuf menghentikan laju motornya, lalu menoleh ke belakang. Dan saat itu, dia melihat ada seseorang pria melambaikan tangannya di antara kerumunan warga di sana. Namun Pak Yusuf tidak melihat jelas siapa orang itu. Lalu Pak Yusuf memutuskan untuk putar balik dan menghampiri kerumunan warga tersebut. Setelah Pak Yusuf sudah berada di dekat keramaian itu, dia tidak menemukan orang yang tadi melambaikan tangan padanya. Dan justru malah Pak Yusuf itu melihat ada seseorang yang tergeletak di bahu jalan dan dikelilingi oleh warga. Lantas Pak Yusuf pun turun dari motornya dan mendekat ke arah mereka. Sebelum Pak Yusuf menghampiri kerumunan itu, ia sempat bertanya kepada seseorang yang ia temui di sana. Mas, maaf mau tanya, itu ramai ada apa ya? Oh itu Pak, ada maling kotak amal Pak di masjid. Udah diamuk masa. Pelakunya masih hidup Mas? Udah mati Pak. Seketika itu Pak Yusuf tersentak dan membuatnya penasaran, ingin melihat pelaku yang sudah tewas di sana. Dan ketika Pak Yusuf merangsek masuk, Pak Yusuf melihat siapa yang terkapar di sana. Dari pakaian, wajah, hingga postur badan, Pak Yusuf sangat mengenal siapa orang tersebut. Pak Yusuf kaget sekaget-kagetnya saat itu. Astagfirullahaladzim, itu Yoga. Gumam Pak Yusuf dalam hatinya. Lalu Pak Yusuf segera kembali ke motornya. Dan tak henti-hentinya ia istighfar
gemetar seluruh tubuhnya. Pak Yusuf segera menyalakan motor dan hendak kembali ke kampungnya untuk segera memberikan informasi kepada keluarga Yoga. Tak butuh waktu lama, Pak Yusuf pun sudah kembali ke rumahnya dan segera berjalan menuju rumah Yoga. Setelah Pak Yusuf sudah dekat dengan rumah Yoga, di sana ia melihat kedua anak Yoga di teras rumahnya. Saat itu Pak Yusuf melihat Iqbal dan Faras sedang memainkan daun kelapa untuk ketupat yang mereka pungut dari tempat sampah tetangganya. Melihat itu, Pak Yusuf tidak kuasa menahan rasa sesak yang menyelimuti hatinya. Ia pun tidak tega untuk memberitahukan kepada Vina bahwa suaminya telah tewas. Apalagi dengan keadaan yang Pak Yusuf saksikan sendiri itu. Karena tidak sanggup, Pak Yusuf akhirnya ke rumah Pak RW dan menyerahkan padanya perihal kejadian yang menimpa Yoga. Mendengar informasi dari Pak Yusuf, Pak RW kaget bukan main. Dan Pak RW pun sama seperti Pak Yusuf, tidak tega kepada Vina dan anak-anaknya seandainya mereka tahu bahwa Yoga sudah tiada dengan cara keji seperti itu. Lantas Pak RW meminta istrinya, Bu Mutia, untuk menjelaskan kepada Vina jika suaminya sudah meninggal. Bu Mutia pun sebenarnya tidak tega, tapi Vina harus tahu, dan ia pun berjalan menuju rumah Vina. Sama seperti Pak Yusuf, Bu Mutia pun melihat Iqbal dan Faras di teras rumahnya. Namun saat itu ada Vina juga di sana. Vina sedang mengajari anak-anaknya membuat ketupat. Melihat itu, langkah Bu Mutia terhenti. Sekuat mungkin ia menahan tangisnya. Bu Mutia melanjutkan langkahnya dengan sangat pelan, sambil memikirkan kalimat apa yang akan dia katakan kepada Vina. Begitu Bu Mutia sampai di halaman rumah, Vina menoleh ke arah Bu Mutia, dan Vina menyapa. Ada Bu RW? Mau kemana, Bu? Bibir Bu Mutia seperti sulit untuk berkata-kata. Dan ketika Iqbal dan Faras menghampiri Bu Mutia untuk cium tangan, akhirnya Bu Mutia pun menangis. Loh, Ibu kenapa toh? Sini Bu, masuk. Ucap Vina menuntun Bu Mutia ke dalam. Bu RW kenapa? Yoga, Vin. Yoga. Loh, kenapa sama suami saya, Bu? Yoga, Vina. Yoga meninggal. Hah? Astagfirullahaladzim, Ayah. Mata Vina melotot dan sok mendengar ucapan Bu Mutia. Vina menjerit dan menangis histeris sejadi-jadinya. Bu Mutia langsung memeluk Vina. Sabar, Vina. Sabar. Mendengar ibunya menjerit, Iqbal dan Faras pun berlari ke dalam menghampiri Vina. Ibu kenapa? Vina tidak menjawab apapun. Dia masih menangis dan menahan suaranya. Lalu Bu Mutia memeluk kedua anak itu. Dan Bu Mutia pun tidak bisa mengatakan apa yang terjadi kepada ayah mereka. Ibu kenapa kok menangis? Lagi-lagi Iqbal bertanya kepada ibunya. Dan akhirnya Via mengatakan kepada Iqbal. Ayah udah meninggal, Ah. Iqbal pun kaget. Matanya melotot karena syok. Dan mulai menangislah Iqbal. Namun Faras belum bisa untuk menunjukkan emosi seperti ibu dan kakaknya. Tapi sudah pasti, dalam hatinya Faras juga merasakan sakit dan kesedihan yang sama. Di sisi lain, Pak RW mengumpulkan warga kampungnya, khusus laki-laki di balai desa. Di sana Pak RW dan Pak Yusuf menceritakan kepada warga tentang Yoga yang tewas karena amukan massa. Dan saat itu sebagian besar warga tersulut emosi dan tidak terima dengan perbuatan warga kampung sebelah yang semena-mena main hakim sendiri, bahkan dengan brutal menghabisi Yoga tanpa belas kasihan. Mereka mengenal Yoga adalah orang baik dan tidak pernah sekalipun memiliki masalah dengan tetangga dan warga lainnya. Dan mereka menduga bahwa Yoga terpaksa melakukan pencurian di masjid kampung sebelah. Buah dari amarah warga adalah balas dendam. Mereka berteriak, "Ayo, serang kita ke sana!" ucap seorang warga dengan penuh semangat dan emosi yang meledak-ledak.
Namun Pak RW melarang tindakan tersebut. Lantas Pak RW melapor kepada pihak berwajib. Setelah kasus itu diserahkan ke pihak berwajib dan jasad Yoga diangkut dan akan dibawa ke rumahnya karena akan diurus oleh keluarga dan warga. Pak RW dan warga lain menunggu kedatangan jenazah di rumah Vina. Vina masih menangis. Banyak ibu-ibu di sana menenangkan Vina dan anak-anaknya. Sore hari sebelum asar, jenazah Yoga diantar ke rumahnya dengan ambulan. Makin pecah tangisan Vina saat jenazah Yoga diturunkan dari ambulan. Diletakkanlah jenazah itu di ruang tengah dan hanya ditutupi kain. Lalu Vina membuka penutup itu. Vina menjerit saat melihat wajah Yoga babak belur. Terdapat luka sobek di hidung, bibir, dan yang paling ngeri adalah sebelah mata Yoga nongol hampir keluar dari tempatnya. Iqbal yang tak sengaja melihat wajah ayahnya langsung menutup mata dengan kedua tangannya. Dimandikanlah jenazah Yoga saat itu juga, dan dikarenakan hari itu adalah hari terakhir puasa, maka penguburan pun harus cepat-cepat dilakukan. Sekitar jam 4:30 sore, jenazah sudah rapi dikafani dan dimasukkan ke keranda. Diangkatlah keranda tersebut dan dibawa menuju masjid untuk disolati. Setelah dari masjid langsung ke pemakaman. Saat itu Iqbal dan Faras ikut mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat jenazah Yoga sedang ditimbun tanah, Iqbal menangis tanpa suara dan berkali-kali memukul wajah dan dadanya sendiri. Sepertinya Iqbal menyesal karena pernah berkata, "Enak ya jika menjadi anak yatim." Dan mungkin Iqbal menganggap jika ayahnya bisa meninggal karena ucapannya sendiri. Lalu Iqbal pun ditenangkan oleh Pak Yusuf. Pemakaman selesai jam 5:30 dan sudah masuk waktu maghrib. Dan warga kampung masih ramai di rumah Vina. Mereka menemani Vina dan anak-anaknya. Sampai-sampai mereka buka bersama di rumah Vina. Saat itu Iqbal dan Faras tidak kelaparan lagi. Hari itu Iqbal merasakan buka puasa dengan menu makanan yang enak, yang selama ini hanya dia bayangkan saja. Sedangkan Vina masih saja meneteskan air mata, bahkan beberapa kali Vina pingsan. Setelah buka bersama dan sholat maghrib, diadakanlah tahlilan hari pertama untuk Yoga, tepat pada malam takbir. Dan keesokan harinya, tepatnya hari lebaran, rasa sedih dan kehilangan benar-benar dirasakan Vina dan kedua anaknya. Tapi untungnya tetangga Vina selalu ada dan menghibur mereka. Menurut kesaksian beberapa warga, saat mereka ziarah kubur pada hari lebaran, mereka mencium bau wangi dari kuburan almarhum Yoga. Bukan wangi bunga, tapi wanginya itu mirip aroma bukur rodiah, semacam itu kira-kira. Dan singkat cerita, 7 hari setelah lebaran terdengar kabar jika orang-orang kampung sebelah yang saat itu menganiaya Yoga, mereka dikabarkan sakit, dan anehnya sakit mereka itu sama, lumpuh dan katarak, bahkan ada yang buta. Dan satu kejadian dialami oleh Iqbal. Saat itu Iqbal sedang merasakan rindu kepada ayahnya. Iqbal melamun sendirian di kamar. Dan saat itu Iqbal melihat mobil Tamiya hadiah dari ayahnya itu berjalan sendiri. Padahal saat itu tidak dipasang baterai. Iqbal pun tersenyum dan ia menganggap jika ayahnya sedang hadir dan menghiburnya. Setelah kejadian itu, alhamdulillah semua warga kampung lebih peduli dan memperhatikan kehidupan Vina dan kedua anaknya. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita ini. Terima kasih juga buat yang sudah nge-like video ini, yang sudah berkomentar, serta dukungan semangat untuk kami. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami.
Dan karena momen ini masih menyangkut dengan hari Lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.